Persepsinya berakhir di sini, karena bunga-bunga di sekitarnya yang telah berubah menjadi warna-warna sejuk telah menyerangnya lagi. Tang San dengan cepat membiarkan nasib buruk menghilang, geng emas Liger melonjak keluar, menghancurkan bunga-bunga yang menyerangnya. Bunga-bunga di sekitarnya kembali ke warna-warna hangat, dan serangan itu berhenti. Ripple penuh malapetaka yang sepertinya memiliki sumbernya sendiri. Hati Tang San terkejut, karena pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa taman neraka ini mungkin tidak sesederhana ruang yang unik, ada beberapa misteri khusus di dalamnya. Tang San sedikit mengernyit, setelah berpikir sejenak, dia siap untuk kembali ke teman-temannya. Dan pada saat ini, nyanyian merdu terdengar. Saat nyanyian terdengar, Tang San hanya merasakan bahwa semua bunga berwarna hangat di sekitarnya tampak hidup, mulai dari rimpang hingga bunga yang bergoyang lembut seiring dengan nyanyian. Nyanyiannya sangat indah dan menyenangkan, dan suaranya yang merdu membuat orang merasa sedikit bingung tanpa sadar. Dia berbalik ke suatu arah tanpa sadar, dan ada dorongan untuk pergi ke arah ini di dalam hatinya. Tang San membeku di dalam hatinya, menggigit ujung lidahnya, dan baru kemudian dia bangun, tetapi godaan yang dibawa oleh nyanyian itu masih terus menghantam pikirannya. Apa yang membuat pupil Tang San mengecil adalah suara nyanyian itu membimbingnya ke arah yang tampaknya merupakan arah di mana semua riak yang dia rasakan ketika dia melepaskan nasib buruknya barusan. Tanpa ragu-ragu, Tang San segera berlari kembali ke jalan asalnya. Ketika dia melihat teman-temannya lagi, Dubai menarik Cheng Zicheng dengan keras, mata Cheng Zicheng sedikit kabur, dan dia mengangkat kakinya dan bergerak ke arah suara itu. Baik Wu Bingji dan Guli mengerutkan kening dan menunjukkan rasa sakit, jelas menolak godaan ini. Bangun, Tang San mendengus rendah, dan gelombang mental dilepaskan dari matanya. Segera, di bawah selubung kekuatan mentalnya, ekspresi keempat orang itu berubah, dan Guli, Wu Bingji dan Cheng Zicheng membuka mata mereka satu demi satu. Di antara keempatnya, Dubai tidak diragukan lagi yang terkuat dalam hal kekuatan spiritual, diikuti oleh Guli, Wu Bingji, dan Cheng Zicheng adalah yang terlemah. Tetapi meskipun demikian, kekuatan mental Cheng Zicheng sekarang mendekati tingkat 8, dan dia tidak dapat menahan godaan dari lagu ini, yang menunjukkan betapa membingungkannya itu. Tang San berbalik, mengandalkan ingatannya untuk menoleh ke arah nyanyian itu menuntun mereka untuk maju, mendengarkan irama nyanyian. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Petik 2. Lagu ini tidak memiliki lirik, tetapi ide yang disampaikan sepertinya hanya itu. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Petik 2. Berulang kali, dengan ritme yang sama, tetapi dengan volume yang berbeda, terus-menerus mengeluarkan suara yang penuh godaan. Pada saat ini, seberkas cahaya besar melesat ke langit di kejauhan, lokasi seberkas cahaya tidak ke arah di mana gelombang malapetaka yang dirasakan Tang San sebelumnya bertemu, tetapi di tempat lain yang jauh. Dengan munculnya seberkas cahaya ini, semua bunga berwarna hangat di sekitarnya menjadi lebih cerah, dan cahaya yang mekar tampak membuat seluruh dunia mempesona. Bintik-bintik cahaya merah muda yang aneh melayang bersamanya, seolah-olah ditarik oleh berkas cahaya, dan menyatu ke arah sinar itu. Setelah memancarkan bintik-bintik cahaya merah muda ini, bunga-bunga berwarna hangat di sekitarnya segera berubah, dan beberapa dari mereka sudah mulai beralih ke warna-warna dingin. Pada saat yang sama, hisapan mulai muncul di tanah, yang merupakan jenis hisapan yang secara langsung memakan kekuatan hidup dan darah, tetapi hisapan yang dilepaskan saat ini jauh lebih lembut daripada pada bunga berwarna dingin. Pergi, Tang San berteriak dengan suara yang dalam, menuju ke arah berkas cahaya. Teman-teman mengikuti di belakang Tang San, Guli di belakang Tang San, diikuti Dubai, lalu Cheng Zicheng, terakhir Wu Bingji. Tang San menemukan bahwa saat ini, mereka tidak bisa terbang, karena ketika dia menggerakkan kakinya dari tanah, hisapan di tanah akan meningkat tajam. Semakin tinggi tanah, semakin besar daya hisap. Karena itu, hanya ketika berjalan di tanah, daya hisapnya relatif minim. Saat ini, jumlah bunga berwarna hangat masih relatif besar, dan tidak terlalu sulit untuk mengikuti bunga berwarna hangat. Xiao Tang, aku punya solusi. Suara Wu Bingji datang dari belakang. Katakan, kata Tang San buru-buru. Wu Bingji berkata, jika aku menggunakan elemen es untuk memadatkan perisai es yang lebih besar, atau kapal es, kami berdiri di atasnya, dan kemudian Zichen akan meniup angin dengan sayap, kami akan meluncur langsung di bunga, kamu berada di arah tarik depan, itu seharusnya jauh lebih cepat. Petik 2. Mendengar kata-katanya, mata Tang San berbinar, ini adalah keuntungan dari koordinasi atribut. Oke, semua orang berhenti, Wu Bingji melepaskan esensi es, dan sebuah kapal es dengan dasar tipis dengan cepat memadat dan terbentuk. Perahu es tidak besar, dapat menampung 5 orang, dan memiliki efek isolasi tertentu pada hisap tanah. Cheng Zicheng membentangkan sayap emasnya dan menepuknya dengan keras. Tiba-tiba, didorong oleh angin kencang dari sayapnya, perahu es dengan cepat meluncur ke depan. Kekuatan garis keturunan yang dikonsumsi sekitar 2 kali lipat dari elemen es yang biasanya dipadatkan. Suara Wu Bingji terdengar. Oke, Tang San mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, energi mentalnya diaktifkan sepenuhnya, merasakan perubahan pada bunga di depannya.
Dari waktu ke waktu, geng emas Liger ditembak dengan kedua tangan, membimbing perahu es untuk bergerak maju. Perahu es meluncur ke depan di antara bunga-bunga, jauh lebih cepat daripada yang mereka lalui sebelumnya, dan mereka menuju ke arah di mana seberkas cahaya muncul. Apa yang secara alami Suziran jelaskan kepada mereka adalah membiarkan mereka pergi ke tempat di mana pintu keluar sesegera mungkin sehingga rencana itu bisa terwujud. Dalam pertarungan tim sebelumnya di Taman Neraka, bukan yang paling sulit untuk mencapai pintu keluar, sebagian besar tim bisa sampai di sana sebelum bunga berubah menjadi warna yang sejuk, dan setelah tiba, itu adalah ujian yang sebenarnya. Di sekelilingmu adalah bunga-bunga neraka yang terus-menerus menyerang, dan pada saat yang sama, kamu harus menghadapi musuh yang dengan gila-gilaan menyerang untuk bertahan hidup. Pintu keluar tidak benar-benar terbuka sampai setengah orang mati. Demikian informasi tentang pertarungan tim Taman Neraka, jadi tidak rumit, dan belum ada yang pergi ke dasar Taman Neraka. Namun, pikiran Tang San saat ini tidak mengarah ke pintu keluar, tetapi di tengah tempat riak malapetaka berkumpul. Ini adalah tempat inti di mana riak malapetaka terus berkumpul karena bukan di mana pintu keluarnya, lalu tempat seperti apa itu? Langit berwarna abu-abu, dan tidak mungkin untuk melihat segala sesuatu di udara, hanya perbedaan cahaya yang dilepaskan oleh dua bunga megah di tanah yang membuat taman neraka terlihat begitu menggoda. Ditambah dengan nyanyian yang merdu dan menggoda, ia memiliki daya tarik yang aneh pada orang-orang. Misteri tempat ini jelas jauh lebih dari sekedar kemungkinan tim fight. Namun, dibandingkan dengan menjelajahi misteri Taman Neraka, yang lebih penting bagi Tang San adalah membawa teman-temannya keluar dengan selamat. Dalam prosesnya, menemukan misteri Taman Neraka dapat menjadi tujuan sekunder. Nyanyian itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan-lahan berhenti, jumlah bunga berwarna hangat jelas berkurang, dan jumlah bunga berwarna dingin meningkat. Hell Garden sangat besar, dan mereka tidak bertemu tim lain dalam prosesnya. Sinar cahaya di pintu keluar tidak menghilang dengan menghilangnya nyanyian, tetapi masih berdiri di kejauhan. Mengandalkan ingatan akan arah konvergensi riak malapetaka, Tang San secara akurat menilai bahwa sinar keluar ini adalah tempat riak berkumpul di kejauhan. Dia bahkan memiliki firasat samar bahwa alasan mengapa seberkas cahaya muncul di posisi itu tampaknya sengaja membimbing mereka menjauh dari inti bergelombang. Jika itu hanya Tang San sendiri, kemungkinan besar dia akan memilih untuk pergi ke pusat riak malapetaka untuk diselidiki, tetapi yang tidak diketahui pasti menunjukkan adanya risiko. Pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di laut spiritual Tang San. Suara tiba-tiba ini mengejutkan Tang San, dan tanpa sadar dia berteriak, berhenti. Petik 2. Cheng Zicheng segera melipat sayapnya, mengepakkan ke arah yang berlawanan, dan menggunakan perubahan aliran udara untuk mengendalikan perahu es agar berhenti. Dengan menghilangnya nyanyian, hisapan dari tanah juga hilang saat ini. Ada apa? Tanya Dubai. Tang San tidak menjawab, pada saat ini ekspresinya sedikit serius. Dari mana datangnya suara yang baru saja muncul? Kamu harus tahu bahwa dia tidak hanya sesederhana kekuatan spiritual tingkat 9, tetapi juga memiliki kesadaran ilahi yang tersembunyi di inti kekuatan spiritualnya. Namun, meski begitu, dia tidak tahu tentang suara tiba-tiba ini, yang menakutkan. Bagaimana suara ini muncul? Tang San menarik napas dalam-dalam, melepaskan kekuatan mentalnya, duduk bersila di atas kapal es, menghadapi situasi ketika suara itu muncul barusan, membimbing pemikirannya untuk menemukan sumber suara. Segera, matanya terpaku pada gelang penyimpanannya. Ya, suara itu sepertinya berasal dari gelang tangan penyimpanannya. Kekuatan spiritual disuntikkan ke gelang penyimpanan, dan barang-barang yang disimpan di gelang itu dengan cepat muncul di dunia spiritual Tang San, dia segera menemukan sumber suara. Di ruang gelang penyimpanan, cahaya perak hampir menerangi seluruh gelang penyimpanan. Telur perak bundar dengan pola aneh memancarkan kecemerlangan samar, dan suara itu sepertinya berasal dari telur. Ketika Tang San mendapatkan telur ini dari Crystal Demon Emperor, dia terus memikirkan apa itu, dan mempelajarinya dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus ke dalamnya, dan dia khawatir ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Kristal, jadi dia tidak berani menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki. Tapi Tang San tidak pernah menyangka bahwa di taman neraka ini, telur ini benar-benar berbicara. Ini luar biasa. Rasa takut membuncah di hatinya, Tang San berpikir bahwa jika telur ini melekat pada gumpalan kesadaran Kaisar Iblis Kristal besar, itu akan sangat merepotkan baginya. Di bawah pengawasan Kaisar Iblis Kristal setiap saat. Dengan peringkatnya saat ini, tidak mungkin untuk bersaing dengan Kaisar Iblis besar apapun yang terjadi. Pergi. Pada saat ini, pikiran itu muncul lagi. Yang mulia, Tang San dengan ragu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pikirannya ke telur kristal. Ini hanya jejak sisa pikiranku, kamu tidak perlu memikirkannya. Alasan aku menyimpan jejak sisa ini terutama untuk penetasan telur ini. Pikiran sisaku bisa merasakan kesempatan untuk menetas, dan kamu harus mengikuti instruksiku. Bimbingan dari gumpalan pikiran yang tersisa. Saat telur menetas, pikiranku yang tersisa akan hilang secara alami. Seperti memahami kekhawatiran Tang San, gumpalan pikiran yang tersisa dari Kaisar Iblis Kristal besar memberikan jawabannya. Alis Tang San berkerut, akankah sisa pikiran Kaisar Iblis Kristal besar benar-benar menghilang seiring dengan penetasan telur? Tapi,
bentuk kehidupan seperti apa yang dibiakkan dalam telur ini. Setelah menetas, akankah itu membawanya pada bencana? Tentu saja dia tidak berpikir bahwa membuang telur kristal ini dapat menyelesaikan semua masalah. Dalam hal ini, aku takut ketika dia meninggalkan taman neraka, Kaisar Iblis Kristal akan segera muncul di depannya dan membunuhnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini, dia bahkan mungkin tidak melawan sekarang. Jelas apa yang harus dilakukan. Jika dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa patuh, dan kemudian mengambil langkah demi langkah. Kehidupan yang baru saja menetas dari telur, tidak peduli seberapa kuat itu, tidak mungkin lebih kuat dari diri sendiri dengan kesadaran ilahi, kan? Selain itu, dilihat dari fakta bahwa Kaisar Iblis Kristal memberinya 2 token di awal. Dia seharusnya mempercayakan dirinya dengan itu. Pada saat yang sama, jika telur kristal ini ditetaskan, atau sebagian ditetaskan, karena ada sisa dari Kaisar Iblis Kristal, itu berarti ia masih harus menjaga keselamatannya sendiri. Tang San berdiri, menoleh untuk melihat teman-temannya. Aku punya perasaan khusus, apakah kamu percaya? Aku percaya, yang menjawab pertama adalah Dubai. Kepercayaannya pada Tang San tidak memiliki prasyarat, itu adalah kepercayaan alami. Tanpa Tang San, dia mungkin masih berada di bawah tingkat ketiga sekarang. Wu Bingji berkata, tentu saja percaya. Tanpamu, kami tidak akan bisa sampai ke tempat kami sekarang ini. Tanpamu, jika kami pergi ke Kolosseum, kami sudah lama mati di sana. Tang San, katakan saja, apakah kamu punya ide? Guli dan Cheng Zicheng juga mengangguk penuh semangat, mereka belum pernah melihat Tang San terlihat begitu serius. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku dapat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki. Ada satu hal yang tidak aku katakan kepadamu, ketika aku berada di Gunung Suci Kristal sebelumnya. Faktanya, aku menyelesaikan sampai puncak dan bertemu dengan Kaisar Iblis Kristal. Petik 2. Guli terkejut. Itu karena dia telah mendaki Gunung Kristal Suci sehingga dia tahu betapa sulitnya mendaki gunung itu dan apa yang dia hadapi. Tang San mengangguk kepadanya dan berkata, aku naik ke puncak gunung, dan aku bertemu Kaisar Iblis Kristal, dan mendapatkan persetujuan dan tokennya. Dia memberiku 2 hal, salah satunya adalah cermin kristal yang mewakilinya, dan ada. Mengatakan itu, gelang penyimpanan di tangan Tang San memancarkan sinar cahaya, memegang telur kristal yang memancarkan cahaya perak di tangannya. Telur kristal perak memancarkan cahaya redup, dan Tang San memegang telur kristal di kedua tangan. Tampaknya dirangsang oleh ruang taman neraka, dan cahaya perak pada telur kristal jelas jauh lebih jelas daripada saat berada di luar. Raja Iblis Kristal Besar memintaku untuk menjaga telur ini dan membantunya menetaskan. Baru saja, aku merasakan keinginannya, dan di Hell Garden, sepertinya ada kesempatan untuk menetaskannya. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah telur kristal, bukan memori sisa yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, takut teman-temannya akan ketakutan. Jadi, apakah kamu akan menetaskannya? Wu Bingji berbisik. Tang San mengangguk dan berkata, ini adalah kepercayaan Kaisar Iblis Kristal. Ketika dia mengatakan ini, dia dengan sengaja meningkatkan nada suaranya. Semua orang saling memandang, dan tentu saja mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Kalau begitu pergilah. Wu Bingji berkata tanpa ragu-ragu, kita tidak bisa bertindak secara terpisah, kita harus bersama. Kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Setelah terdiam beberapa saat, Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, terima kasih atas kepercayaanmu. Jangan khawatir, aku akan melindungi semua orang dengan cara apapun, dan pergi dari sini dengan aman bersama semua orang. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, apa yang harus kita khawatirkan? Kamu selalu memikirkan kita demi kita. Kita adalah satu, dan rasa saling percaya adalah dasar dari segalanya. Karena kita akan pergi, cepatlah. Oke, kalau begitu mari kita ganti arah. Ayo pergi. Perahu es berangkat lagi di bawah bimbingan Tang San, kali ini, arahnya menunjuk langsung ke arah di mana gelombang malapetaka yang dirasakan Tang San sebelumnya bertemu. Tang San tidak menyimpan telur kristal itu kembali, tetapi hanya memegangnya di tangannya. Apakah kamu tidak ingin membimbingku? Lalu bimbing aku. Pertarungan dengan Kaisar Iblis Kristal memperlihatkan hampir semua kartunya kepada Kaisar Iblis Kristal, kecuali transformasi rubah surgawi dan kesadaran ilahi. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi Tang San pada saat itu, tetapi sikap Kaisar Iblis Kristal Besar pada waktu itu tampaknya sangat menyetujuinya. Telur kristal di depannya mungkin merupakan ujian, risiko, atau peluang, dia hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Karena sisa-sisa Kaisar Iblis Kristal Besar membawanya ke tempat itu berarti Kaisar Iblis Kristal Besar harus dapat memastikan keselamatan mereka. Jika keselamatannya tidak dijamin, bagaimana dia bisa membawa penetasan ini dengan sukses atau masih gagal menetas? Di mana telur pergi untuk membuka taman neraka? Memikirkan hal ini, Tang San sedikit santai. Di bawah bimbingannya, perahu es terus melintasi di antara bunga-bunga berwarna hangat, menghindari rangkaian bunga berwarna dingin, dan masuk jauh ke dalam dengan cepat. Tim mereka juga tidak diragukan lagi satu-satunya tim yang tidak berkumpul menuju pintu keluar. Menurut informasi yang diberikan oleh Su Ziran,
frekuensi nyanyian di Taman Neraka pada awalnya relatif rendah. Meskipun interval spesifik tidak dapat ditentukan, tren keseluruhan adalah semakin dekat waktu penutupan Taman Neraka, semakin banyak nyanyian. Semakin tinggi frekuensinya, semakin berbahaya di Hell Garden. Oleh karena itu, meskipun jumlah bunga berwarna hangat telah berkurang, jumlah keseluruhannya masih sangat besar, dan pada dasarnya mereka dapat dihubungkan bersama. Kapal es terus bergerak, dan tanpa hisap tanah, konsumsi Wu Bingji juga berkurang banyak. Saat memasuki area luas yang ditutupi dengan bunga berwarna hangat, Guli akan menggunakan percepatan waktu untuk lebih meningkatkan kecepatan perahu es. Tang San tidak bergabung dengan barisan percepatan. Sebagai inti dari tim, selain membimbing arah, yang lebih penting adalah menjaga dari kemungkinan risiko setiap saat. Lagi pula, di taman neraka yang misterius ini, tidak ada yang tahu apa yang diharapkan. Perlahan-lahan, mereka menjauh dari arah pintu keluar. Sinar besar cahaya di bidang penglihatan asli secara bertahap menjadi lebih kecil saat mereka terus bergerak menjauh, tetapi masih terlihat jelas. Telur kristal tidak memberikan panduan lebih lanjut, hanya memancarkan cahaya perak samar, tetap tenang di tangan Tang San. Setiap 2 jam, Tang San membiarkan teman-temannya beristirahat dan menyesuaikan diri untuk menjaga kondisi terbaiknya. Dalam proses istirahat dan penyesuaian, ia juga pergi ke tempat di mana bunga berwarna dingin dan berwarna hangat bertemu, dan melepaskan malapetaka lagi untuk menilai arah konvergensi riak malapetaka. Dia menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin sedikit area yang ditutupi oleh bunga berwarna hangat, dan semakin tinggi area cakupan riak malapetaka. Aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari pusat, tetapi setelah hampir seharian bepergian, bunga-bunga berwarna hangat mulai gagal untuk terhubung. Dalam situasi seperti itu, kapal es hanya bisa memaksa terobosan. Tang San membuka jalan dengan geng emas Liger dan dengan cepat bergegas melalui area yang ditutupi oleh bunga berwarna dingin, tiba di area bunga berwarna hangat berikutnya. Wu Bingji dan lainnya akhirnya tahu betapa menakutkannya bunga dingin itu. Yang paling menakutkan bukanlah serangan itu. Serangan itu paling banyak setara dengan serangan yang diluncurkan oleh monster roh dari peringkat ke-6 dan ke-7, tetapi, kekuatan melahap yang ada di mana-mana akan sangat meningkatkan konsumsi mereka. Jika bukan karena pembelian banyak harta surga dan bumi yang mengisi vitalitas dan kekuatan darah sebelum datang saat ini, aku khawatir mereka tidak akan dapat melanjutkan, dan kecepatan kemajuan mereka mulai melambat karena mereka harus menghadapi serangan bunga dingin. Ketika mereka melewati bunga ketiga berwarna sejuk yang harus dilewati, lagu kedua akhirnya berbunyi. Tang San mencoba merasakan perubahan dalam Doom Ripple jelas menjadi lebih padat, dan bunga-bunga hangat terus berkurang. Tang San mengerutkan kening. Menurut situasi ini, bahkan jika mereka mencapai pusat Doom Ripple, ketika mereka kembali, apakah mereka harus menghadapi serangan bunga dingin di sepanjang jalan? Bahkan konsumsi murni tidak akan tahan. Bangun! Tang San ragu-ragu di dalam hatinya, dan tanpa sadar melihat telur kristal di tangannya. Pergilah. Situasi aneh terjadi, seolah merasakan keraguan-raguan di hatinya, sebuah pikiran datang dari telur kristal lagi. Pikiran spiritual Tang San keluar, bisakah kamu memastikan bahwa kami juga kembali dengan selamat? Petik 2. Ya, pikiran itu menjawab singkat. Tang San memperhatikan bahwa ketika pikiran yang tersisa ini mengirimkan dua pikiran ini, itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan tampaknya menghilang. Ada tekanan tak terlihat di taman neraka, Tang San bisa merasakan bahwa jika kesadaran ilahi muncul di tempat ini, akan ada risiko besar. Karena itu, dia tidak bisa menilai apakah dia bisa pergi dari sini hidup-hidup bersama teman-temannya jika dia berusaha sekuat tenaga, terutama setelah masuk lebih dalam. Tang San sekali lagi mengirimkan pikiran mentalnya, kami akan terus bergerak maju, tetapi jika aku merasa bahwa kami tidak akan memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk kembali, kami hanya bisa berhenti bergerak maju. Yang mulia, bagaimanapun juga, kami harus bertahan hidup. Crystal Egg tidak menjawab lagi kali ini. Aku tidak tahu apakah Canian terlalu lemah, atau apakah dia setuju dengannya. Perahu es terus bergerak maju, Tang San sendiri sebenarnya sangat berharap bisa mengupas misteri yang dimiliki ruang unik ini. Dia membiarkan Cheng Zicheng mulai berakselerasi dengan kecepatan penuh, Wu Bingji mempertahankan perahu es, dan perubahan waktu Guli dipercepat untuk mempercepat kemajuan mereka sebanyak mungkin. Saat menerobos rangkaian bunga berwarna dingin itu, Tang San melepaskan geng emas Liger ke tingkat yang lebih besar, melindungi teman-temannya dan meminimalkan konsumsi mereka. Meskipun konsumsinya sendiri meningkat, karakteristik Xuan Tiangong yang tak henti-hentinya membuat dia pulih cukup cepat. Ketika lagu itu dibunyikan untuk ketiga kalinya, seberkas cahaya yang mewakili jalan keluar telah berubah menjadi garis yang sangat tipis di kejauhan. Adapun Tang San dan yang lainnya, hampir setiap 1000 meter mereka maju, mereka harus melewati ladang bunga berwarna dingin seluas ratusan meter persegi, dan semakin sulit untuk bergerak maju. Dan di daerah ini, riak malapetaka tampaknya telah menutupi semua tempat, begitu padat sehingga hampir mustahil untuk menentukan arahnya. Tang San tahu bahwa mereka semakin dekat ke pusat Doom Ripple. Setelah nyanyian ketiga, semua orang beristirahat dan menyesuaikan diri, dan secara bertahap pulih. Cheng Zicheng bertanya kepada Tang San, Xiao Tang, arah mana yang akan kita tuju selanjutnya?
Petik 2. Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah, lalu ketika dia selesai mengucapkan dua kata ini, dia tiba-tiba berhenti. Ada apa? Cheng Zicheng melihat kegelisahannya. Tang San meletakkan tangannya, keraguan muncul di matanya. Yang lain juga merasa ada yang tidak beres dengannya dan menoleh. Wu Bingji berkata, apakah ada yang salah, Tang San? Tang San mengerutkan kening dan berkata, arahnya adalah arah itu, tetapi ke arah itu, aku tidak bisa merasakan kehadiran bunga-bunga hangat. Petik 2. Ya, dalam persepsi kekuatan mentalnya, arah itu penuh dengan warna-warna dingin yang tampaknya tak berujung, dan jangkauan yang dapat dideteksi oleh kekuatan mentalnya juga sangat ditekan. Kali ini, bahkan Wu Bingji ragu-ragu. Mereka melewati area bunga berwarna dingin lagi dan lagi, jadi mereka sangat takut dengan kekuatan melahap yang ada di mana-mana. Jika mereka menerobos ke dalam bidang tanpa akhir tanpa bunga berwarna dingin, maka mereka akan menghadapi serangan tanpa akhir. Selain itu, mereka juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi area itu dan di mana tepatnya titik akhirnya. Kakak senior, kamu tetap di sini, jangan pergi lebih jauh, tunggu saja aku di sini, kata Tang San dengan pasti. Ah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kami bisa membiarkanmu berpetualang sendirian? Wu Bingji berkata segera. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, ini adalah pilihan terbaik, kamu tahu, kekuatanku lebih kuat. Karena tidak ada area dengan bunga hangat sebagai tempat tinggal, itu berarti pergi jauh ke dalamnya dan kita bisa istirahat. Sesuaikan waktu. Aku bisa bertahan lebih lama ketika aku bertindak sendiri, dan jika aku sendirian, kecepatanku akan lebih cepat. Aku akan mengontrol jarak maju sesuai dengan waktu yang aku bisa bertahan, begitu aku merasakan bahaya, aku akan segera mundur. Jika kita bertindak dengan semua orang, begitu salah satu dari kita kelelahan, akan lebih sulit bagi semua orang untuk menebus satu sama lain. Akan jauh lebih mudah bagiku sendiri. Petik 2. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tang San buru-buru berkata, kakak senior, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mencari kematian sendiri, aku pasti akan kembali dengan selamat. Sudah terdengar 3 kali, dan aku berharap itu akan terjadi lain kali dan aku kembali. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati, dan ketika semuanya tidak berhasil, kamu harus bergegas kembali. Petik 2. Tang San berkata, jika lain kali nyanyian berbunyi, dan aku belum kembali, kamu akan mulai berjalan kembali. Setelah aku kembali, aku akan mengejarmu. Ketika aku berjalan kembali, kakak senior, aku akan mengandalkanmu untuk lindungiku dengan es dingin. Tetap di kapal es dan buka jalan dengan ledakan es. Saudara Dubai, saat nyanyian berbunyi, kamu harus melindungi semua orang agar tidak bingung. Jika perlu, gunakan mata sihir ungu untuk bangunkan semuanya. Kamu dapat yakin, tidak akan terjadi sesuatu padaku. Wu Bingji memandangnya dalam-dalam dan berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, untuk kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Di dalam dirimu aku benar-benar melihat harapan manusia kita. Tang San mengangguk dengan paksa padanya, tidak lagi membuang waktu, memegang telur kristal di tangan kirinya, berbalik dengan tegas, naik ke udara, dan bergegas langsung ke bunga-bunga dingin di depannya. Dia tidak perlu menjaga perahu es, dan tentu saja dia tidak perlu membiarkan geng emas Liger keluar untuk membuka jalan, dia hanya perlu membiarkan geng emas Liger menjaga tubuhnya. Setiap serangan dari bunga akan diubah menjadi bubuk oleh geng emas Liger. Pada saat yang sama, Tang San menutup semua pori-porinya, mencoba yang terbaik untuk mencegah kekuatan melahap mempengaruhi dirinya. Setelah bergegas ke area bunga berwarna dingin, dia berakselerasi penuh dan bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, Suan Tiangong di tubuhnya berfungsi penuh, dengan cepat memulihkan energi yang dikonsumsi. Setelah Suan Tiangongnya mencapai peringkat ke-7 dan memiliki inti jiwa, kemampuannya untuk pulih dari sirkulasi internal sangat meningkat, yang juga merupakan tempat kepercayaan dirinya. Tang San tidak mencoba untuk berteleportasi atau menggunakan kemampuan terbangnya, karena itu akan menghabiskan energinya lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, ruang ini tidak stabil, terutama dengan riak malapetaka yang semakin padat. Tang San takut salah satu teleportasinya tidak baik, tetapi dia telah pergi ke arah yang salah. Liger Jin Gang layak menjadi garis keturunan tingkat pertama, dan Qi-nya yang sangat mendominasi dapat dikatakan tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia melindungi Tang San sebanyak mungkin, sehingga konsumsinya sendiri berkurang dalam prosesnya. Bergerak maju, terutama dia bisa menahan cengkeraman dunia luar. Sifat Suan Tiangong yang gencar juga memungkinkan vitalitas Tang San hampir tidak dipertahankan, agar tidak tertelan dan cepat menurun. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah tidak ada bunga berwarna hangat sebagai pijakan, jadi dia hanya bisa menyelinap ke bagian terdalam sesegera mungkin. Seperti yang dia katakan kepada Wu Bingji, jika dia tidak tahu kapan dia mencapai batas yang bisa dia tanggung, maka dia akan segera kembali tanpa ragu-ragu. Tidak ada gunanya pikiran Kaisar Iblis Kristal memaksanya. Lagi pula, bahkan jika Kaisar Iblis Kristal ingin berurusan dengannya, dia harus menunggunya keluar. Itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya di sini. Dengan cara ini,
Tang San terus berlari selama hampir 2 jam dengan kekuatannya yang panjang, vitalitas dan kekuatan darah di dalam tubuhnya mulai menurun secara signifikan, dan kecepatan pemulihan mulai gagal mengimbangi kecepatan konsumsi. Dan bunga-bunga berwarna dingin di sekitarnya juga mulai menjadi lebih padat dan lebih kuat, dan bunga-bunga biru yang lebat terus menunjukkan sisi mengerikan mereka, menyerangnya dengan ganas, membuatnya bergerak lebih cepat. Pada saat ini, dia masih tidak menemukan tempat untuk berdiri, dan dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dia sekarang telah memasuki area inti di mana riak malapetaka berasal. Yang mulia, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lagi. Bisakah kamu membimbingku? Tang San menggunakan pikiran spiritualnya ke dalam telur kristal, untuk menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Cahaya perak pada telur kristal berkedip sedikit, dan tiba-tiba, cahaya perak meledak dan menyelimuti Tang San. Tang San hanya merasakan tubuhnya bergetar, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, merek Kaisar Perak Birunya sendiri tampak bergetar, dan Kaisar Perak Biru telah mengebor tanpa terkendali. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Kaisar Perak Biru yang telah dibor dengan cepat berubah menjadi biru dan terlihat seperti bunga malapetaka di sekitar mereka. Tang San segera menyadari sesuatu, dan mengendalikan Kaisar Perak Biru ini untuk mengelilingi dirinya. Benar saja, serangan bunga berwarna dingin di sekitarnya mulai berkurang dengan cepat sampai menghilang. Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas, dia mencoba mengambil kembali geng emas ligernya, dan kebencian dari sekitarnya menghilang. Pada saat ini, dikelilingi oleh Kaisar Perak Biru, dia tampaknya telah menjadi bagian dari lingkungan. Yang lebih aneh lagi adalah Tang San jelas merasa bahwa merek Kaisar Perak Birunya menyerap energi bunga berwarna dingin di udara sekitarnya, dan perubahan aneh terjadi di sekitarnya. Telur ini tampaknya telah memberinya semacam kemampuan, meskipun itu hanya kemampuan sementara, tetapi itu telah menyelesaikan krisis yang dia hadapi sekarang. Suantian Gong Tang San awalnya mampu menelan kekuatan berbagai garis keturunan dan mengubahnya menjadi bagian dari kemampuannya sendiri, tetapi menghadapi bunga dingin dan hangat, dia tidak berani menelannya dengan mudah, karena bunga yang tampaknya datang dari neraka tampaknya terkait erat dengan nasib buruk. Tapi sekarang, di bawah pengaruh telur kristal, Kaisar Perak Biru Tang San tampaknya tidak melahap energi bunga berwarna dingin, tetapi mengasimilasinya sehingga ia memiliki kemampuan bunga berwarna dingin. Ini sangat aneh, itu benar-benar layak diberikan oleh Kaisar Iblis Kristal. Tang San diam-diam mengeluh, ada cara yang bagus, mengapa tidak menggunakannya lebih awal? Tidak ada kekurangan energi spiritual di taman neraka ini, sebaliknya, energi spiritual di sini sangat kaya, tetapi aura ini terkontaminasi dengan nasib buruk. Tetapi pada saat ini, ketika Kaisar Perak Biru Tang San berasimilasi menjadi bentuk bunga berwarna dingin, dia sangat terkejut menemukan bahwa bunga berwarna dingin yang diubah Kaisar Perak Biru secara aktif menyerap nasib buruk. Ketika dia menyerap energi spiritual surga dan bumi di taman neraka, bagian yang mengandung nasib buruk langsung memasuki Kaisar Perak Biru dan berubah menjadi energi bunga dingin, sedangkan energi spiritual murni surga dan bumi dihirup ke dalam tubuhnya, dengan cepat memulihkan konsumsi energinya. Apakah ada hal yang baik? Apakah ini berarti dia dapat berkeliaran dengan bebas di taman neraka ini? Sambil menghela nafas lega, Tang San pertama-tama menyesuaikan dirinya ke keadaan terbaik, dan kemudian dia secara langsung dan perlahan melepaskan dirinya. Perubahan Jin Peng, membuka sayap. Ketika sayap dilepaskan, Kaisar Biru Perak dengan cepat melilitnya, menutupi seluruh sayap, membuatnya tampak seperti burung besar berbentuk manusia yang ditutupi dengan bunga dan tanaman. Tang San mengepakkan sayapnya dan perlahan melayang, riak malapetaka di sekitarnya secara alami melewatinya. Pada saat ini, Tang San tampaknya menjadi bagian dari riak malapetaka, satu-satunya masalah adalah bahwa karena pengaruh nasib buruk, Kaisar Perak Biru di tubuhnya tampaknya terus berkembang, dan bunga-bunga menjadi lebih besar dan lebih besar. Tang San tidak berani mengambil inisiatif untuk menghirup energi bunga-bunga neraka ini ke dalam dirinya sendiri, dia hanya bisa membiarkan mereka tumbuh sambil mengepakkan sayapnya dan terus terbang menuju kedalaman. Mampu terbang, dan tanpa penghalang, kecepatan maju Tang San lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bunga-bunga berwarna dingin di bawah dengan cepat berlalu, dan Tang San, yang tampaknya telah menjadi satu dengan mereka, dapat merasakan bahwa Kaisar Perak Birunya semakin kuat, lingkaran merek Kaisar Perak Biru berkedip, dan dia merasa di dalam dantiannya sedikit gelisah. Meskipun aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk, setidaknya aku dapat melindunginya saat ini, bahkan jika ada masalah nanti, aku dapat mengatasinya melalui indera spiritualku setelah aku pergi dari sini. Pemandangan di bawah kakinya dengan cepat berlalu, dan telur kristal di tangan Tang San tampaknya telah kehilangan cahayanya, tampaknya membantunya untuk berasimilasi, dan telah menghabiskan banyak energinya. Penerbangan berlanjut selama 1 jam lagi, dan jarak penerbangan hampir 10 kali lipat dari 2 jam sebelumnya, tetapi Tang San masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam, dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan asimilasi yang diberikan oleh telur kristal, bahkan jika tingkat kultivasinya dapat mencapai puncak tingkat ke-9, menghadapi begitu banyak musuh. Bunga berwarna dingin, dia mungkin tidak akan bisa menembus ke tempat ini. Apalagi bunga berwarna sejuk di bawah ini sudah mulai terlihat beda.
Jika dikatakan bahwa ketika mereka pertama kali memasuki taman neraka, setiap bunga berwarna dingin yang mereka lihat hanya seukuran kepalan tangan, maka ketika dia mulai berasimilasi, bunga berwarna dingin itu sudah menjadi seukuran wastafel. Dan sekarang bunga-bunga berwarna dingin di bawah, yang masing-masing cukup untuk dengan mudah menelannya utuh, dengan diameter lebih dari 3 meter, terlihat luar biasa dan bergerak, dan sangat mungkin untuk membayangkan kekuatan menakutkan mereka. Aku khawatir kekuatan semua bunga berwarna dingin di sini ada di lapisan ke-9. Taman neraka ini pasti lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Lokasi yang disebut pertempuran tim Kolosseum sebenarnya hanya di daerah marginal. Bunga-bunga hangat itu sepertinya belum pernah muncul di daerah ini sebelumnya. Dengan kemampuan untuk mengasimilasi, Tang San tidak takut untuk menyelidiki area ini. Dia ingin melihat apa yang menjadi inti dari Doom Ripple. Semakin besar bunga berwarna dingin di depannya, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Oleh karena itu, Tang San menemukan bahwa semakin jauh dia terbang ke depan, semakin cerah dunia di depannya, dan bahkan langit pun sepertinya tidak lagi abu-abu. Tetapi menyala menjadi biru es. Dengan asumsi bahwa tingkat bahaya di sini tidak dipertimbangkan, Tang San bahkan akan berpikir bahwa ini adalah tempat terindah yang pernah dilihatnya. Nah, itu sempurna untuk lamaran pernikahan. Memikirkan lamaran pernikahan, wajah Mei Gongzi mau tak mau muncul di benak Tang San, dan pikiran mengalir deras seperti air pasang. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setidaknya sampai sekarang, alat peringatan yang dia tinggalkan di Akademi Carry belum memberinya kabar apapun. Pada saat ini, seberkas cahaya di kejauhan menarik perhatian Tang San. Dalam warna biru es, beberapa warna berbeda tampak muncul di kejauhan. Hati Tang San bergetar, sayapnya mengepak kuat di belakangnya, dan langsung berakselerasi untuk terbang ke arah itu. Telur kristal di tangannya juga tampak memancarkan beberapa lingkaran perak aneh pada saat ini, dan setiap garis pada telur kristal tampak hidup, memancarkan cahaya redup. Terbang ke depan, kecepatan alaminya sangat cepat, dengan bunga biru besar di sekujur tubuhnya, dan segera Tang San mendekati area itu. Semakin dekat dia, semakin yakin dia benar, karena area itu tidak lagi biru, tapi putih. Lingkaran putih lembut terpancar keluar, semakin dekat, Tang San samar-samar melihat bahwa itu masih lautan bunga, tetapi semuanya adalah bunga putih. Setiap bunga putih memancarkan lingkaran suci, dan di tengah bunga putih ini, ada bunga besar. Diameter bunga besar itu 100 meter. Aku tidak tahu berapa banyak kelopaknya. Dapat dilihat dari udara bahwa tampaknya ada benda seperti lotus di tengah bunga, memancarkan warna putih yang aneh. Dicapai, Tang San menemukan bahwa semua riak malapetaka menyatu menuju bunga besar, dan riak malapetaka di luar area putih hampir seperti substansi, sehingga lapisan cahaya hitam dapat terlihat di sekitar area putih. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melihat area ini dari kejauhan, dan hanya jika jaraknya diperbesar sampai batas tertentu, kamu dapat melihat cahaya putih yang menjulang di bawah topeng hitam. Saat dia semakin dekat, bunga putih besar memenuhi bidang penglihatannya. Itu dia. Tang San mendekat dengan cepat, dipelihara oleh riak malapetaka di sekitarnya, bunga-bunga berwarna dingin di tubuhnya dengan cepat tumbuh. Melihat tepi area putih, Tang San dengan hati-hati mendarat di tanah. Ada bunga-bunga besar berwarna dingin di sekelilingnya, masing-masing seperti pohon raksasa, bunga-bunga besar itu berdiameter lebih dari 5 meter, berayun lembut ke arah area putih. Bunga-bunga berwarna dingin di tubuh Tang San tumbuh dengan cepat, yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Dia tidak berani berhenti lagi karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Tang San dengan hati-hati mengendalikan seorang kaisar biru perak dengan bunga berwarna dingin, dan diam-diam menyelidiki area putih di depan. Adegan mengejutkan muncul. Ketika kaisar perak biru Tang San menembus ke area putih, dia diselimuti oleh cahaya putih yang tampaknya lembut hampir seketika, dan bunga-bunga dingin di atasnya dengan cepat berubah menjadi bubuk, menghilang diam-diam, seolah-olah telah dicuci pergi, hanya menyisakan tubuh kaisar perak biru. Masuk. Sebuah suara samar datang dari telur kristal. Tang San dengan ragu-ragu mengulurkan tangan terlebih dahulu, dan tiba-tiba, situasi yang sama seperti sebelumnya muncul, bunga berwarna dingin pada kaisar perak biru dengan cepat menghilang, hanya menyisakan lengan dan tubuh kaisar perak biru. Kehangatan aneh mengikuti, dan Tang San hanya merasakan vitalitas besar menembus ke dalam tubuhnya secara instan, membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, dan kelelahan di sekujur tubuhnya tersapu dalam sekejap. Tidak heran, mata Tang San berkilat kaget, dia tahu bahwa dia mungkin telah datang ke tempat yang luar biasa. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke inti sebenarnya dari taman neraka ini. Bunga-bunga dingin di tubuhnya surut seperti air danau, memperlihatkan Tang San memegang telur kristal. Perasaan bahwa seluruh tubuh dicuci dengan hangat sangat menyegarkan, seperti orang yang mandi air panas ketika dia paling lelah, dan seluruh tubuhnya rileks. Apakah itu vitalitas, kekuatan darah, atau roh? Mereka semua sepenuhnya pulih ke puncaknya saat ini, dan telur kristal yang dia pegang di tangannya meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan. Bahkan Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan hisap besar menyebar dari telur kristal ini, menyerap energi kehidupan di sekitarnya, seperti pusaran, melahap dengan panik. Namun, di dunia aneh yang penuh dengan bunga putih murni ini, vitalitasnya tampaknya tidak ada habisnya.
Tidak peduli bagaimana ia melahapnya, vitalitas itu tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Tang San tiba-tiba samar-samar mengerti arti dari lagu sebelumnya, neraka dan surga semuanya ada di bumi. Jika dunia luar adalah neraka, dunia di depanmu seolah-olah surga. Sinar cahaya aneh beredar di udara, Tang San dengan hati-hati menyentuh bunga-bunga di sekitarnya, dan segera, dari bunga-bunga itu, nafas kehidupan yang kuat disampaikan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah dia juga merasakan energi yang familiar, keberuntungan. Energi keberuntungan di sini begitu kuat sehingga jejak mata badak di tubuh Tang San menjadi lebih cerah, dan hampir seketika ada tanda evolusi. Ini tidak diragukan lagi adalah dunia yang penuh dengan keberuntungan. Naik, pikiran itu datang dari telur kristal lagi, mengganggu perasaan Tang San. Tang San menatap bunga besar di depannya, mengambil napas dalam-dalam, bangkit, dan melompat ke udara. Semakin dekat dia ke bunga besar itu, semakin santai perasaan Tang San. Tiba-tiba, di belakangnya, hantu muncul, dan itu adalah rubah surgawinya sendiri yang berubah menjadi hantu. Tianhu, yang awalnya hanya memiliki 3 ekor, langsung menumbuhkan ekor keempat, dan kekuatan keberuntungan yang kuat berkerumun, membuat Tang San merasa benar-benar baru. Hah! Sebuah bisikan datang dari telur kristal, tetapi saat berikutnya, telur kristal itu benar-benar sunyi. Pada saat yang sama, Tang San merasa ada sesuatu di telur kristal yang benar-benar hilang. Titik. Garis bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like terlebih dahulu. Terima kasih.